Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, bagaimana nih kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu sehat walafiat dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit dan mara bahaya apapun. Amin Allahumma amin. Bagaimana nih? Sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Semoga Anda sudah melaksanakan mandi, sholat duha, dan juga murojaah ayat suci Al-Quran ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Wahid, Isnaini, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, yuk langsung saja kita simak videonya berikut ini. Nah, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi bersuci dari hadas kecil. Kita sudah mempelajari tentang pengertian bersuci, pengertian hadas, penyebab hadas kecil, dan juga kita sudah mempraktikkan berwudu. Nah, bersuci adalah membersihkan diri dari hadas dengan cara mandi, wudu, atau melakukan tayamum. Sedangkan hadas adalah peristiwa atau bisa diartikan sebagai kotoran atau keadaan tidak suci bagi seseorang yang menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu materi KD 3.12, yaitu tentang ibadah sholat. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan Ananda mampu memahami pengertian sholat, makna ibadah sholat, dan hikmah dalam menjalankan ibadah sholat. Nah, oke, langsung saja yuk kita simak video materi pembelajarannya berikut ini. Ibadah sholat. Anandaku semuanya, tahukah kalian apa sih ibadah yang akan dimintai pertanggungjawabannya pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, jawabannya adalah ibadah sholat. Apa sih ibadah sholat? Apakah kita sudah pernah melaksanakan sholat? Nah, oke, yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Secara bahasa, sholat artinya doa. Sementara menurut istilah, sholat berarti bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan. Dalam sehari semalam, umat Islam wajib mengerjakan sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan yang terakhir isya 4 rakaat. Sholat merupakan ibadah yang akan ditanya pertama kali ketika di alam kubur. Sholat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan setiap muslim. Perintah untuk melaksanakan sholat diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Makna ibadah sholat itu sendiri adalah sebagai wujud penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar sholat kita dianggap sah, maka kita harus memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Nah, berikut ini merupakan syarat-syarat sah sholat. Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. 2. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. 3. Menutup aurat. 4. Menghadap kiblat. 5. Sudah masuk waktu sholat fardu. Dan yang terakhir, melakukan rukun sholat. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Apabila salah satu rukun itu tidak dikerjakan, maka sholat kita tidak sah atau menjadi batal. Nah, rukun sholat yaitu sebagai berikut. Niat takbir berdiri, membaca surat Fatihah, ruku
tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk tumakninah, duduk akhir baca tasyahud akhir, baca sholawat atas Nabi, tertib beri salam yang pertama. Itulah rukunnya sholat yang harus kita kerjakan. Menunaikan sholat tidak boleh sembarangan dan asal-asalan. Sholat yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat sah dan rukun sholat, sholatnya akan sia-sia dan tidak sah. Selanjutnya yaitu hal-hal yang makruh dalam sholat atau dapat mengurangi pahala dalam sholat. Yang pertama, menahan hadas, buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. 2. Melihat ke arah kanan, kiri, ke atas. Ketiga, meludah. Keempat, memejamkan mata. Kelima, menutup mulut rapat-rapat, dan lain sebagainya. Salat dikatakan batal apabila melakukan salah satu perbuatan yang membatalkannya. Di antaranya yaitu 1. Berhadas kecil atau besar. 2. Terkena najis. 3. Berkata-kata dengan sengaja. 4. Terbukanya aurat. 5. Mengubah niat, dan sebagainya. Nah, jika kita rutin melaksanakan sholat 5 waktu secara ikhlas lillahi ta'ala, maka kita akan mendapatkan manfaat atau hikmah dalam melaksanakan sholat. Hikmah yang pertama yaitu memberi ketenangan pada hati. 2. Mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menyehatkan jasmani dan rohani. 4. Lebih dekat dengan Allah. Dan yang terakhir dapat mencegah seorang dari perbuatan keji, mungkar, dan tercela. Nah, anak-anakku sekalian, sudah tahu kan betapa pentingnya melakukan ibadah sholat? Jika seorang muslim tidak sholat, maka ia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mulai sekarang kita jalani sholat 5 waktu dengan ikhlas lillahi ta'ala agar kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Nah, itulah dia materi kita pada pertemuan hari ini. Semoga Ananda dapat memahami materi tersebut. Dan sekarang untuk tugas Ananda di rumah yaitu sebagai berikut. Oke, itulah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan Ananda dapat memahami materi tersebut. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.